Insan muda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nightmare Side Testy Mystery. Di tahun yang baru, di tahun 2020 ini. Wow, ini jadi tahun yang mungkin agak sedikit berbeda untuk Nightmare Side Testy Mystery. Kita agak cerah-cerah gini ya. Biasanya suka gloomy-gloomy. Tapi nanti sampai beresnya, ini pasti bakalan bikin kamu juga ujung-ujungnya merinding sih. Karena kita bakalan bacain testimoni kamu yang udah masuk ke Instagram @Arden Radio atau ke WhatsApp-nya Arden Radio, di mana isinya adalah cerita-cerita tentang pengalaman kamu bertemu dengan makhluk halus. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe YouTube channelnya Arden Radio dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kamu tahu updatean-updatean dari video-video yang ada di YouTube channelnya Arden Radio. Karena nggak cuma video tentang horor doang, apapun juga ada. Untuk kamu yang pengen merchandise dari Nightmare Side, ini officially t-shirtnya dari Nightmare Side. Ini kamu bisa dapetin di Arden Radio. Jangan Cipaganti 159 Bandung, langsung datang aja. Atau kalau misalnya kamu di luar kota, kamu pengen pesan, boleh kamu hubungi nomor di bawah ini. Langsung aja hubungin ke situ, pesan di situ. Nanti kita bakal kirimin langsung ke rumah kamu. So, Insan Muda udah siap buat nonton dan dengerin testi-testi yang serem di Nightmare Side Testy Mystery. Karena nontonnya jangan sendirian. Ini gue bakal bacain sama satu orang ya, yang ini lumayan serem sebenarnya. Dia ini identik dengan hal-hal mistis. Soalnya kita panggil, ini bakal nemenin gue bacain Testy Mystery Nightmare Side untuk episode kali ini. Serem ya? Rasmus! Yeay! Wah, gila. Serem loh. Ini Serem loh. laki-laki bedakan serem loh. Serem. Rasmus itu ada singkatan. Oh, Rasmus ada singkatan. Rahasia muka setan. Rasmus rahasia muka Jadi setan. serem. Jadi Orang serem ya. tuh takut Oke. ya. Oh, tekot tuh Takut. Oke. Takut gitu. Siap. Rasmus hari ini bakalan temenin Yeay. gue untuk bacain Testy Mystery. Oke, ready. Tapi dari pengalaman mungkin kalau kamu udah banyak nontonin YouTube-nya Ardan di Nightmare Side, itu sering muncul juga mukanya Rasmus dan sering banget dia juga kasih cerita-cerita tentang pengalaman dia di Ardan. Ya. Udah banyak banget lah ya pengalaman serem lo ya. Iya. Nah sekarang kita bakal kasih tahu pengalaman serem dari Insan muda. Oh, Makasih ya udah ngirimin pengalaman serem. Wih, Mudah-mudahan aku nggak menghantui kamu. Jadi kita bakal bacain sekarang, dan ingat jangan nonton Nightmare Side Testy Mystery ini Sendirian, senderongan. alright, kita bakalan masuk ke Testy Mystery yang pertama. Ini datang dari Reza_Mahesa 06 via Instagram. Oh Reza Maisa Nona. Oke, dia bilang nih, pengalaman seram aku saat nonton film. Kebetulan itu waktu itu film horor di salah satu bioskop di kota Bandung. Emang ya kalau misalnya nonton film Bioskop. horor tuh, wow itu kadang suka. Kalau gue nonton film horor, kadang suka kebawa-bawa udahnya. Iya sih gue juga. Tapi gue pernah loh nonton film horor. Gue emang sengaja waktu itu dapat undangan buat ini apa namanya review gitu. Review Tapi film, review oke. film horor. Terus habis seru. gitu di bioskop itu emang dapat yang enak yang ada bandnya gitu loh. Oke. Tapi gue nonton cuma sendiri. Malam berarti. Siang. Oh, siang tapi ya? Tapi Tapi film sendiri? horor. Waktu itu Annabelle yang terakhir Annabelle yang terakhir. Itu nonton itu review kan orang review film ramean, ternyata ada beberapa nggak bisa datang Jadi lu akhirnya gua sendiri nonton akhirnya? sendiri, iya. Mana tuh perasaan lu nonton di bioskop film horor? Gue sih pernah. Gua sih sebenarnya nggak keluar dari selimut, jadi gua nonton tapi gua kayak merem-merem, tapi gua ya tahu karena maksudnya di bioskop itu walaupun gua tiduran sendiri gitu ada si mas penjaganya ikutan nonton juga. Oh, ada juga. Karena gua ngeliat Tenang ada- ya. Oh, tapi orang bukannya itu pertama kan. Tapi Iya. ada si mas penjaganya, jadi gue ngerasa kayak oh tenang aja. Gitu. Oke, iya sih. Dan ini siang gitu. Serem juga. Gue juga pernah waktu itu nonton di PVJ. Habis itu gue mau nonton siang-siang karena lebih murah tuh harganya, Ya. kayak cuma berapa gitu waktu itu 20.000 apa ya. Gue nonton. Gue rasa tuh si kursinya tuh udah kayak udah di booking gitu. Nonton film horor Thailand waktu itu. Set gue masuk udah beli popcorn apa segala macam. Pas udah beberapa menit awal, kenapa nggak ada orang lagi yang masuk? Gue celeng-celeng.
Saudi Sendirian, sendiri. di tengah-tengah. Nah, kejadiannya sering seperti itu kan kalau di bioskop yang satu itu ya kan. Iya. Karena kan kalau bioskop Siang-siang. yang lain kalau sendiri nggak akan tayang, kan putar. Tapi kalau bioskop itu walaupun Iya, sendiri iya. tetap putar gitu. Suges aja jadinya kayak nonton sendirian. Tapi seru. Kalau yang satu ini dia ngerasa pas lagi nonton di bioskop itu, dia nggak tahu di mana sih bioskopnya, salah satu bioskop itu dia ngerasa kayak kaki lu tuh disentuh, kakinya tuh disentuh gitu. Tapi pas nyalain lampu flash, kan dia ngerasa kayak lagi nonton terus kok ada yang Megang. megang. Terus dia flash lah handphonenya ke pojokan kursi di depannya gitu Toilet kebetulan. kali ya di flash. Itu flash waktu HP. iya flash bukan. Pas lagi nge-flash gitu. ke Serem depan, juga ya. Oh, ternyata nggak ada siapa-siapa di pojokan kursi. Oke, berarti kayak kita duduk nonton gitu terus kayak ada yang megang tapi dari arah depan. Iya, terus dia kayak gitu. flash gitu Kaget langsung. nggak ada siapa-siapa. Nggak ada Itu di siapa-siapa. pertengahan film tuh adanya. Wow. Ngeri ya. Kadang kalau di bioskop itu kita suka apa ya suges, suka Suges, seseliatnya ngerti nggak sih? Iya. Kayak kok ada perasaan ada orang. Masa ada orang di sebelah gue padahal pas lihat nggak ada sih kosong ya. gitu. Nggak ada segala macam ya. Oke, lanjut. Aku baca nih, ada Rivin Geovan. Oke. Saya orang Bandung yang hobinya traveling khususnya hiking. Di salah satu gunung di Bandung saya pernah hiking sendiri. Gila hiking sendiri loh. Dan pendakian saya lakukan mulai pada malam hari. Hiking sendiri dan dilakukan pada malam hari sekitar jam 7.30. Setengah 8 malam lo hiking sendiri, keren. Keren. Memasuki hutan di gunung itu setelah berjalan sekitar 20 menit saya menemukan seorang pendaki di depan saya yang sedang berjalan sendiri. Karena itu sangat gelap, saya kurang jelas melihatnya. Namun headlamp saya coba mengarahkan ke pendaki di depan saya. Oh, dia lagi jalan sendiri. Terus dia ada temen nih, Iya, kan? sebenarnya gini, dari awal juga udah gila nih orang. 7.30 malam mendaki ke gunung masuk ke hutan. Iya kan? Tapi kayak nggak tahu ya kalau misalkan jiwanya memang pecinta alam kan. Mbah Dukun nih, ala Mbah Dukun. Ya ampun, ada Mbah Dukun. Nah, tapi ini tuh kayak dia jalan, akhirnya dia ada orang nih gitu. Terus dia mulai nyenter karena mungkin kabut apa kan. Oke, pakai headlampnya di Headlampnya. Terus dan ternyata pendaki itu bukan pendaki sungguhan. Ternyata itu dia pakai headlampnya, dia coba arahin ke pendaki. Kaget lah ternyata pendaki itu sedang menggendong kakek-kakek yang melirik pada saya. Oke, jadi si pendaki yang di depan itu lagi ngegendong kakek-kakek. Mungkin kayak kita ngelihatnya tuh kayak orang pakai backpack kali ya. Iya, ternyata dia lagi gendong kakek-kakek, terus si kakek-kakeknya kepalanya tuh ngelihatnya ke belakang gitu. Iya. Ke belakang kayak terus pas lagi di headlampin kayak mantul gitu matanya. Jadi kayak nyala gitu. Dan ternyata pendaki itu bukan pendaki sungguhan. Ternyata itu juga seperti hantu karena saat itu dia langsung meloncat ke jurang dan dari situ saya tetap melanjutkan perjalanan dengan deg-degan dan terheran-heran. Oke. Rivin, mungkin kamu harus rubah pola hobi kamu ya. Serem loh sendirian tuh. Kayak kamu hiking berasa uji nyali, keren. Jadi lu lihat orang, ini kayak kok kayak gendong kakek-kakek, terus tiba-tiba si yang hiking yang gendong kakek itu loncat ke jurang, hilang. Iya, tapi gue kebayangnya tuh kayak si Rivin ini tuh lagi jalan tiba-tiba ada orang nih, ada pendaki. Ya teman lah ya. Karena dia kelihatan kayak bawa tas gitu kan. Iya. Terus pas dia center pakai headlamp, loh kok orang? Pas dia ngebalik itu kan kakek-kakeknya ngebalik tiba-tiba kakek-kakek bukan ke atas gitu, tapi digendong orang. Terus loncat ke jurang kan. Iya. Wah, itu nggak benar sih itu ya. Oke, Rivin, thank you ya. Rivin, thank you, keren banget. Alifa.Destiar. Jadi waktu itu di asrama waktu lagi libur sekolah Kamis malam. Kita yang gak pulang itu dengerin Nightmare. Ya seperti biasa rame lah ya. Sama teman-teman tidur bareng kan dengerin cerita Nightmare gitu live. Oh di asrama waktu libur sekolah waktu Jadi yang nggak pulang pada ngumpul di satu kamar terus dengerin Nightmare. Jadi dia dengerin semua ceritanya dari cerita awal gitu. Nah sampai akhirnya di cerita ketiga. Yang lain udah pada tidur tuh, satu-satu. Tinggal 3 orang yang belum tidur, termasuk dia nih, si Alifa ini. Nah selesai cerita semuanya kita yang terakhir denger itu tidur. Katanya ada temen aku yang kebangun manggil-manggil aku, nanyain musik box.
Tapi kan aku nggak punya kan waktu itu. Nah pas teman aku tuh manggil-manggil aku di tangga tuh kayak ada yang jalan mau naik tapi balik lagi gitu kayak gitu ya. Wah ditungguin lah sama dia nih. Siapa nih kayak mau masuk cuma nggak jadi, mau masuk nggak jadi gitu. Ditungguin lama cuma nggak ada siapa-siapa. Secara gitu siapa sih yang malam-malam jam segitu masa belum pada ke asrama gitu, semuanya pasti udah di asrama gitu, nggak boleh ada keluar malam. Kalau ada pun berarti mungkin salah satu dari mereka. Pas teman aku berhenti manggil-manggil, nah sosok yang ada di tangga yang misterius itu kayak mau naik lagi gitu, tapi tetap ditungguin tuh nggak keluar-keluar gitu. Jadi kayak gitu ngelok-ngelok gitu kayak. Iya. Ngintip-ngintip ya, desa. Siapa? Ber. Nah, ditungguin tuh kenapa nggak naik gitu? Karena jam segitu tuh udah dikunci semua. Nggak mungkin ada orang yang maskapai penerbangan lagi ke Iya, situ. maskapai udah Masuk. Oke, masuk. Masuk ya. Terus teman aku yang lain semalam itu horor banget. Mana sebelum naik Meran, teman-teman aku yang piket asrama itu ngalamin kejadian aneh juga. Dan kejadian selalu di tangga yang mau ke asrama. Jadi sosoknya dia nggak ngelihat, cuman kayak ngintip-ngintip. Iya, jadi kayak bayangan-bayangan. mungkin kayak bayangan-bayangan. Jadi kayak dengerin nightmare, terus habis gitu temennya udah pada tidur, terus di kamar sebelah kayak manggil-manggil, ada yang manggil-manggil. Taunya pas dia keluar kamar mungkin ngelihat kayak di tangganya temennya bukannya gitu. Kayaknya yang manggil-manggil bukan temennya sih. Iya, si yang di tangga itu aja. Ya tangga itu nyari musik box, nah musik box apa? Kita Nggak tahu. Ini ada ceritanya di balik asrama itu ya. Oke, kalau Alifa udah tahu jawabannya boleh kirimin lagi. Hai, aku Ari di Bojong Gua. Aku tunggu cerita seramnya. Aku bagi cerita seram aku nih. Aku pernah ketemu hantu tapi kepala serem. Tanpa kepala. Tanpa kepala. Oh, dia ketemu serem. tanpa kepala. Tanpa loh, nulisnya TAMPA ya. Tanpa. Aku waktu itu lagi mandi, tiba-tiba hantu itu muncul. Terus aku nggak sadarkan diri. Habis itu aku gak ingat apa-apa lagi. Pokoknya seram banget. Dulu waktu masuk kuliah aku foto sama anak-anak SMP. Ada penampakan pocong juga dia. Oh, ini juga banyak. Iya kadang kayak gitu. Kalau misalnya kamu dengerin cerita asli Nightmare Side juga, kadang setelah ketemu sama penampakan itu hanya dua yang bisa lo lakuin. Kalau nggak lari, ya lo bakalan pingsan mungkin. Paling banyak sih lari sih kayak. Kalau yang gue baca ya, kenapa kita pingsan? Karena untuk eksistensi penampakan si hantu itu butuh energi yang super banyak buat nambahin di diri. Jadi kayak nyedot energi dari kita sehingga kitanya lemas terus pingsan gitu. Iya. Ini Masta. Ini ada Adit mau share pengalamannya barusan nih lagi dengerin Nightmare. Katanya beberapa kali nggak percaya tagline jangan dengerin Nightmare sendirian. Tapi kali ini kayaknya aku diharuskan untuk percaya. Walaupun saat ini aku barengan sama istri dan anak aku dengerinnya. Tapi mereka sih udah tidur. Tapi aku masih kayak bangun gitu. Nah, pertengahan cerita kedua, suasana kamar tuh tiba-tiba panas. Padahal tadi suhunya kayak biasa aja. Aku tau lah sendiri malam kayak gimana Bandung ya. Dingin gitu. Agak dingin ya. Terus tiba-tiba ini suhunya jadi panas. Sampai TV yang ada di kanan aku tuh yang tadinya mati tiba-tiba nyala sendiri. Wow. Oke. Gitu kan ya. Dan yang lebih bikin aku kaget lagi, ada suara nyanyian mainan anak aku yang nyala tiba-tiba. Wah. Itu kayak film horor gitu tau gak sih kayak TV nyala sendiri. Oh iya. Terus ada suara mainan anak-anak. Neng itu nyala sendiri. Nah, terus terusin deh. Dan itu tepat berada di kamar kosong, ya, tepat depan kamar aku. Dan aku ngedenger suara anak kecil ketawa tuh dari si kamar kosong itu. Sedangkan jelas-jelas anak aku tuh lagi tidur di sisi aku dan istriku. Itu suara siapa? Jadi gua kebayangnya kayak dia tuh kayak ngontrak di salah satu kontrakan yang satu kamar gitu loh. Yang satu kamar, yang dia TV sama tempat tidurnya menyatu, terus habis itu dia tidur sama anak dan istrinya. Seberangnya mungkin seberang kamarnya dia tuh ada kamar lagi yang belum dikontrakin yang kosong, tempat kalau siang tuh anaknya main di situ. Mungkin ya. Ya kan? Kayak mainannya ditaruh di situ, terus akhirnya pas malam mungkin udahlah nggak usah dimasukin. Kayak mainan anak ini tiba-tiba nyala sendiri dan dimainin sama hantu anak kayak kecil yang lain. Itu sih serem sih. Serem banget sih. Kayak aku nggak akan bisa tidur sampai pagi tuh kalau kayak gitu. Itu untung anaknya masih kecil ya. Iya. Jadi si mainannya juga ya mainan-mainan anak kecil gitu. Takut gak sih? Ya takut lah. Bentar lagi kan. Ya.
Lanjut, ada Anton Hidayat di Muhammad Ramdan. Halo Anton, Muhammad Ramdan dan dokter gigi tuh yang ada ini ikan, patung ikan. Patung ikan ya? Ya, dulu sekitar 5 tahun yang lalu, sore menjelang maghrib sudah menjadi kebiasaan ketika ingin berwudu, semua warga selalu pergi ke sungai. Oke. Dan di saat itu pun aku dan adikku kebetulan hanya berdua. Tumben kata aku cuma berdua ya kan. Ini berdua doang gitu. Iya, biasanya kan kebanyakan. Oke. Dan kami pun pergi berdua sampai di tepi sungai, tiba-tiba aku menoleh ke salah satu sungai yang terdapat batu besar di atasnya dan banyak pohon bambu. Dia kaget nih. Pas dilihat ada cewek yang tepat berdiri di dalam rimbunan pohon bambu. Aku pikir seorang wanita biasa. Kalau yang jadi lu sih kayak gua nggak akan mikir itu wanita biasa. Orang ngapain maghrib di tengah-tengah pohon bambu itu kan? Ya, mungkin biasanya karena banyak orang. Mungkin itu salah satu mungkin lagi diem kayak apa gitu ya. Namun mana mungkin ada wanita yang pada saat itu yang sudah menjelang maghrib, bener kan kata dia tuh. Yang lebih mengagetkan lagi, wanita itu berambut hitam dan memakai baju putih. Dan aku lihat kepalanya tertutup rambut. Oke, ke depan berarti ya. Gitu. Baru aku sadar yang kulihat itu sosok kuntilanak. Detak jantungku begitu kencang, tanpa banyak berkata aku berbisik kepada adikku bahwa aku melihat kuntilanak. Adikku langsung kaget dan ketika kita sama-sama melihat karena takut, aku pun menunduk dan kembali meninggalkan tempat itu dengan jalan perlahan karena aku pikir kalau kita lari sosok itu akan ngikutin. Jadi kayak pura-pura nggak lihat aja nunduk yo cabut jalan cabut gitu. Tapi nggak lari dia pelan gitu ya. Memang sih kayak ini lokasinya katanya kejadian di daerah Sukabumi. Oke, waktu dia di Sukabumi ya. Mengeri sih kalau udah ngomongin sungai, memang pasti yang banyak menghuni si sungai itu adalah sosok-sosok cewek biasanya. Iya sih. Nengkuns ya. Nengkuns itu biasanya ya di situ di sungai dia senang. Dan ini sih gitu mandi gitu. Kalau di lembur-lembur itu suka ada bambu kuning tau gak sih? Iya. Pohon-pohon bambu kuning, nah mereka suka diamnya di situ juga kayak manggil orang gitu loh. Kayak tadi kemana? Dulu gitu. Om gua tuh pernah kayak gitu maghrib main tuh, terus ada di daerah rimbun bambu gitu, terus ada cewek berdiri terus tadi kemana ya, suaranya ngerung. Iya, pohon bambu gitu identik sama hantu-hantu gitu sama pohon pisang. Kalau pohon pisang ngocop kan. Ngocop. Oke, Asep dari Lembang. Ini beberapa tahun lalu ceritanya, waktu itu lagi dengerin berdua Nightmare Side. Setelah cerita ketiga selesai, ada lagu tuh kayak Senandung Kuntilanak itu kan di ending Nightmare Side. Merinding gitu kan, sempet sompral juga sih. Mana ada lagu kayak gini bisa datengin Kunti katanya gitu. Pas kebelet buang air kecil di luar, waktu itu sama temen lihat ke arah kanan, terus ngeliat ke kiri, jadi kayak set. Nah pas di kiri dia ngeliat kayak sosok hitam besar jalan di atap gitu. Dan itu sedangkan sosok itu tuh kayak lagi ngeliatin saya katanya. Wah langsung lari ke dalam. Seketika besok itu meriang gitu dan nggak bisa tidur, merinding parah katanya. Itu jadi satu hal yang common banget ketika kamu udah lihat hantu dan pasti itu jadi demam. Kenapa ya orang energinya keserap itu kali ya. Energi keserap itu jadi akhirnya kayak sakit mungkin. Gue ngeliat lu setiap hari gak demam sih. Energinya nggak keserap. Oh gak keserap ya. Lemaknya keserap. Ya gitu. Tapi kayak itu berarti apa ya, sosok genderuwo kali ya? Iya, sosok hitam gede itu biasanya genderuwo. Ini genderuwo. Dia lagi jalan di atap orang itu. Kadang karuhun juga bisa sih. Kalau misalnya kamu udah lama banget tinggal di sebuah rumah misalnya, kamu udah bertahun-tahun dari kecil diam di situ, terus tiba saatnya tuh kamu tuh harus pindah rumah. Ya udah gue mau pindah deh sekeluarga gitu. Pasti dia ada di rumah itu sebelum sebelum pindah itu pasti ramai banget di genteng. Ada apa ya? Ya itu salah satu kayak bentuk perpisahan dari mereka sama penghuni yang udah lama banget situ. Misalnya rumah kamu udah lama banget nih di rumah, misalnya di daerah komplek apa gitu, misalnya rumah itu kamu dari kecil situ, terus tiba-tiba kamu tuh harus pindah rumah gitu. Nah pasti malamnya sebelum pindahan itu ada bunyi-bunyi, berisik, apa segala macem lah, kayak bentuk perpisahan. Waktu itu rumah gue di Kopong kayak gitu so. Oh ya? Iya di Kopong mau pindah tuh, wah ramai banget. Ngecek sampai ngecek atas, takut maling itu nggak ada apa-apa.
Pas masuk ke dalam, wah lagi pada lari-lari gitu di atas. Serem ya. Itu kalau mau pindah tuh berarti kayak coba deh lu kalau misalnya emang mau pindah tuh malamnya lu jangan tidur gitu kayak lu dengerin Ya suara coba kayak gitu. Atau kayak makasih sudah gitu-gitu. sudah kan, jadi sadar. bagian dari hidup ya. Iya. Lanjut. Lanjut ya. Assalamualaikum, saya mau bercerita silahkan. Boleh? Pas dengerin cerita kedua dan ketiga tiba-tiba ada yang mengetuk jendela sama dengan suara ketawa. Terus aku kira saudara pas dicek ternyata ada seorang perempuan berwajah rata. Langsung aku refleks masuk ke kamar lagi, langsung tidur dan aku baca doa yang kau bisa. Alhamdulillah makhluk itu hilang. Serem banget. Hantu muka rata itu serem sih. Gila. Gue pernah ngeliat itu di kamar mandi mes. Hantu muka rata. Ingat nggak yang waktu Kang Jeffrey yang nyobain gue suruh lihat energinya? Nightmare gitu. Nightmare Lu kan liat itu di kamar lancip mandi. itu kan? Ya lancip tapi nggak ada mukanya, jadi cuma putih doang. Putih terus ketutupan rambut gitu kan, kayak putih aja gitu. Muka rata tuh bener-bener putih. Yang putih lu lihat lampu nih kayak gini putih udah gitu. Pucat lah ya dia. Kayak Pucat. nggak ada. Tapi nggak ada hidungnya, nggak ada bibirnya, nggak ada apa-apanya. Ngeri sih itu muka rata. Kayak lihat muka rata serem banget sih. Ngeri. Ada mitos itu juga waktu itu zaman dulu tuh tukang apa ya sate muka rata tuh daerah gedung sate. Oh iya, sampai ngejar loh. Iya zaman dulu tuh ada mitos kalau tukang sate jam berapa tuh di sana. Pas lihat bang sate pas lihat dia mukanya rata gitu. Oke, Al-Fatul. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Ini dari Lembang nih Al. Hai. Nah setiap saya dengerin cerita nightmare saya sendirian, setiap itu juga saya selalu ngalamin kejadian-kejadian di waktu yang sama. Kayak barusan nih katanya dia waktu itu dengerin nightmare, ada suara yang berisik di tengah rumah, padahal di rumah cuma sendirian. Waktu dicek gak ada siapa-siapa. Ini kejadian udah sering Kak, soalnya saya suka dengerin nightmare sendirian. Hanya jangan dengerin sendirian. Ini teh bukan cuman tagline Bukan yang cuman press nakut-nakutin doang. kayak Iya, bukan cuman ya, rasa sendirian, doang. gitu cuman wah ini mah gimmick strategi marketing dan bukan. Bukan. Ini buktinya kalau kamu dengerin sendirian ya kamu harus sudah siap dengan segala konsekuensi ya. Karena ketika kita ngobrolin yang seperti itu tuh kayak 40 detik setelah kita ngobrolin itu tuh yang kayak gitu tuh langsung ngumpul di atas kepala gitu loh katanya. Nah. Jadi jangan dengerin nightmare sendirian. Ashari yes. dari Ujung Berung. Baru ada kejadian beres cerita kedua nightmare site, gua dan kamar aku gerak-gerak sendiri kayak dimainin. Saya cek buat mastiin gak ada tikus atau apapun, lumayan berinding. Itu kejadian jam 11 malam. Jam 11 malam. Baru cerita kedua berarti ya. Tuh kayak gitu ya. Dengerin sendirian. Wah ini gerak nih apa? Halo Kak, ini ada Nura. Halo Kak, kenalin Nura nih. Hari ini baru ngopi di daerah Puncelut katanya. Arah pulang ke rumah, bertiga pakai mobil lewat Dago. Kayak biasa tuh. Mereka nih ngelihat ada teteh-teteh itnuk teh Dibalikin ya. Kunti. Iya. Gue pikir teteh itnuk sih. Itu mungkin typo tapi pas kunti dari Kunti. Oke. Jadi dia ngelihat ada si cewek itu ya, si Kunti itu katanya. Nah udah dekat rumah tuh, nenek sepupu aku tuh cerita waktu mau nongkrong ke daerah Dago jam 9:30, dia tuh lagi dengerin Arden juga. Nah sebelum Nightmare itu kan ada Riau Horror Story itu. Nah dia lagi dengerin Riau Horror Story di mobil, terus sebelum Nightmare dimulai. Pas dia mau pergi, kok jalannya jadi sepi banget ya. Iya. Nah pas lagi sepi itu dia ngeliat sosok si cewek The Kunz itu, Neng Kunz. Dari situ dia kayak nanggepinnya sambil cengengesan karena kayak udah biasa gitulah. Siapa ini yang nanggepin cengengesan? Ya ini Honora ini kayak itu ada itu kalau si itunya saudara itu kayak udahlah biasa itu mah katanya gitu kan. Sampailah di rumah nenek, pas sepupu aku turun ke rumah nenek dan mau ambil mobil, aku tanya dia kan mau ditungguin atau enggak, dibilang tungguin teh. Jadi aku tungguin lah, sambil nunggu aku lihat sekitar rumah nenek karena rumah nenek aku tuh kondisinya gelap, nggak ada siapa-siapa. Pas lihat ke balkon atasnya gitu ada sosok itu lagi si cewek Neng Kunz itu penghuni rumah nenek yang sering aku malahin karena jahil. Oh jadi dia ini sering banget komunikasi gitu sama. Oke, berarti dia itu nggak sekali dua kali nanggepin kejadian itu gitu. Jadi udah biasa lah. Udah biasa. Pas lihat itu kayak sosok, woi jangan jahil tuh gitu ya. Karena saking seringnya dia ngelambain tangan soalnya berpamitan sama aku. Dari situ aku mulai ngerasa nggak enak banget
Padahal waktu itu masih jam 9-an. Aku nggak bilang ke sepupu karena dia agak penakut. Akhirnya setelah pisah sama sepupu, aku pulang ke rumah. Pas pulang di mobil sendirian, hawa mobil juga udah nggak enak. Pas ngecek ke spion, di tengah itu di dalam ternyata si Neng Besiriku. Aduh, merinding gua. Iya. Merinding banget langsung. Ser. Gua tuh paling takut banget kalau di mobil gitu. Di mobil terus ngeliat kayak Jangankan males tuh. misalkan gue pulang ke rumah nih kan, Rumah, betul tuh ya, pulang. pakai online. Kayak online. Nah, gue tuh nggak pernah mau Duduk di belakang. di belakang. Gue pasti selalu dekat supir gitu. Nah, iya. Kayak biar ada teman ngobrol, yang satu kalau gue duduk di belakang tuh gue tuh kayak insecure gitu, takut ada di belakangnya juga atau di Iya, samping. tiba-tiba lu Noel gitu di belakang serem banget. gitu kan. Ya, paling serem sopir ambulans sih, tiba-tiba lagi nggak nganterin apa-apa di belakang, tiba-tiba yang Noel. Iya Serem kan, banget, ya. serem banget. Apa Gitu gue tuh paling takut banget kalau udah mobil gitu. Terus sih. Iya, dia udah sampai yang tadi di Dago katanya ikut gitu. Aku tanggepin karena risih aja, jadi nggak ditanggepin. Pas sampai rumah, dia ikutin aku ke kamar. Di kamar namanya dengerin nightmare dia nggak ganggu, cuma dia ngeliatin. Mau aku kasih headset juga tadinya katanya. Nanti dia jadi betah, jadi nggak dikasih deh katanya gitu. Aduh, dia berat siapa ya. sih? Berat luar biasa kamu ya. Ada Rico. Ardan Radio. Radio. Aku Riko di alun-alun Bandung. Aku anak Indigo nih. Oke, katanya dia gitu. bisa Aku mau lihat cerita, temenku tuh diikutin sama sosok wanita berbaju pengantin. Tapi dia nggak percaya. Pas dia pulang kerja, dia lihat wanita misterius itu. Dan dia bilang, aku benar kalau aku lihat sosok wanita itu. Dan aku bilang ke sosok itu, jangan ganggu temanku lagi. Terus wanita itu pergi dan nggak pernah muncul lagi. Pas sehari kejadian itu temanku jatuh sakit. Itu aja sih yang aku mau ceritain. Ya kan, dan buat pendengar ada jangan sekali-kali gangguin mereka ya kalau nggak mau diganggu. Jadi si anak ini indigo, terus dia ngeliat si temennya diikutin sama cewek pakai baju pengantin. Karena dia indigo, dia bilang lah jangan ganggu temen gue dong, gitu kan. Iya. Kasihan, tapi setelah itu temennya jatuh sakit. Setelah dia pergi itu. Iya, temennya dikasih tahu itu ada yang ngikutin lo cewek baju apa sih gitu kali ya, kayak nggak percaya apa dan lain-lain. Dilihatin emang dia ngikutin terus akhirnya sakit. Ya, Serem sih. ya serem-serem. Kayak kalau punya temen indigo tuh bakal lebih serem sih karena dia bisa lihat. Tapi kalau misalnya temen indigonya ini nggak bilang, kayak santai, dia tahu tapi dia santai, itu aman-aman aja. Tapi yang nggak aman tuh kayak yang bilang gitu loh. Ya paling Jadi serem kita tuh ketika lo tahu, ketika lo tahu gitu ya. Jadi kayak misalnya di rumah lo kamu kayak biasa aja, mungkin di kosan sehari-hari biasa aja gitu, tapi mungkin ketika ada temen atau siapa yang bilang dulu tuh gini loh, ternyata di sini tuh ada ini loh, ada ini loh. Lu jadi insecure iya, sendiri. jadi takut sendiri kan, kayak waduh di sini nih atau segala macam. Tapi ya tergantung ya, iman lo aja yang kuat. Iya sih, sebenarnya masalah kayak gitu tuh karena imannya nggak kuat sih. Jadi maksudnya kayak kita takut, tapi sebenarnya kalau misalnya kita lebih takut sama Tuhan, mungkin lu bakal jadi biasa aja ketemu sama mereka. Iya, jadi ya segala sesuatunya juga memang dihadirkan di sekitar kita. Jadi kadang mereka ini memang ada sebenarnya di sekitar kita, tapi ya tidak terlihat mungkin, tidak terasa. Cuman ketika waktunya emang udah harusnya seperti itu, ya kadang kita bersinggungan dengan mereka, bersentuhan, Iya. mendengarlah atau apa segala macam. Ih, serem banget. Tapi yang paling serem tadi ceritanya adalah cerita yang naik gunung sama yang di mobil. Iya. Itu yang naik gunung serem banget, kayak lu kebayang gak sih lagi naik gunung tiba-tiba ada orang, asik ada orang, ada teman. Dia bawa tas nggak? Bukan tas, deng, itu kakek-kakek Gendong, gitu kan. Serem sih. Oke, nah kalau kamu juga punya pengalaman serem, kamu pengen share sama kita, kamu bisa share setiap malam Jumat di Nightmare Side, karena kita bakal live selalu on air dengan cerita-cerita yang baru, pengalaman kisah nyata dari kamu juga di Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam. Kamu bisa komen di situ, bisa kirimin juga di WhatsApp-nya Ardan Radio di 0812 201 1059. 59. Oke, siapa tahu nanti adalah testimoni kamu yang bakal kita bacain di Nightmare Side Testimony Mystery. Enjoy. Thank you very much. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side Testimony Mystery selanjutnya.
selalu ingat, jangan pernah nonton Night Versus Test di misteri ini. Sendirian. Bye Assalamualaikum. bye.